Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asam segar si buah jeruk. Makan bersama dengan asinan. Barang siapa merasa terpuruk, jadikan Al-Quran sebagai tuntunan. Alhamdulillah, hari ini berjumpa lagi dengan Pak Haris. Kita akan belajar membaca Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13 dan bersama-sama akan mengupas kandungan pokok surat Al-Hujurat ayat ke-13. Sudah siap anak-anak? Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Tahukah kalian anak-anak, bahwa bangsa Indonesia adalah rumah bersama? Indonesia adalah rumah bersama memiliki makna bahwa Indonesia adalah tempat di mana berbagai suku, agama, budaya, dan latar belakang yang berbeda dapat hidup secara harmonis dan saling menghormati. Istilah rumah bersama menekankan pentingnya keragaman dan toleransi dalam masyarakat Indonesia. Makna ini mencerminkan semangat Bhinneka Tunggal Ika, yang merupakan moto nasional Indonesia dan berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Di Indonesia, terdapat lebih dari 300 suku bangsa, berbagai agama dan kepercayaan, serta keragaman bahasa dan adat istiadat. Namun, meskipun perbedaan-perbedaan ini, Indonesia dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi. Secara keseluruhan, makna Indonesia adalah rumah bersama, adalah bahwa Indonesia adalah tempat di mana keragaman dihargai, kesatuan dipelihara. Dan setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga harmoni dan persatuan dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim diwajibkan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Dengan alasan bahwa manusia adalah makhluk sosial, artinya yang tidak bisa hidup sendiri. Adapun salah satu cara menjaga hubungan baik dengan sesama adalah dengan menghargai dan menghormati keragaman atau perbedaan. Maka dengan menjaga hubungan baik antar sesama, kita akan terhindar dari prasangka buruk. Perintah untuk menjalin hubungan baik antar sesama ini tertuang di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat ke-13. Mari kita membaca bersama-sama agar kita mendapat rahmat dan barokah dari bacaan Al-Quran. Karena di dalam membaca Al-Quran, pada tiap huruf yang dibaca, kita akan memperoleh kebaikan 10 kali lipat dari Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Selanjutnya, mari kita berlatih mengartikan kata per kata dari potongan ayat-ayat Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Inna khalaqnakum. Sesungguhnya kami menciptakan kamu. Min zakarin. Dari seorang laki-laki. Wa unsa. Dan seorang perempuan. Wa ja'alnaakum. Dan menjadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arofu,
supaya saling mengenal. Inna akramakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu. Indallahi. Di sisi Allah. Atqakum. Ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha. Sesungguhnya Allah. Alimun. Maha mengetahui. Khobirun. Lagi maha teliti atau mengenal. Dalam agama Islam, Allah adalah pencipta segala sesuatu di dunia ini, termasuk manusia. Dia menciptakan manusia dari dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan keunikan dan peran masing-masing. Keduanya memiliki keistimewaan dan kualitas yang berbeda. Laki-laki dan perempuan saling melengkapi dan bekerja sama untuk membangun dunia ini. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan dengan cara yang ajaib. Bagaimana Dia melakukan itu? Nah, itu adalah rahasia Allah yang hanya Dia yang tahu betul. Tapi yang penting, kita harus menghormati dan menghargai perbedaan antara laki-laki dan perempuan, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Kita harus saling berbuat baik dan saling menghormati antara laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan kita dengan tujuan agar kita bisa hidup berdampingan, saling mencintai, membantu satu sama lain, dan menjaga keharmonisan di dunia ini. Manusia diciptakan dalam berbagai bangsa dan suku, berarti bahwa di dunia ini terdapat banyak sekali jenis manusia yang berbeda-beda. Setiap manusia memiliki warna kulit, rambut, dan mata yang berbeda-beda. Mereka juga berbicara dengan bahasa yang berbeda dan memiliki adat istiadat yang berbeda pula. Hal yang penting untuk diingat adalah meskipun kita semua berbeda, kita masih manusia yang sama. Kita semua punya hati, pikiran, dan perasaan yang bisa saling mengerti dan membantu satu sama lain. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Dengan menghargai perbedaan, kita bisa belajar banyak hal baru dan menjalin persahabatan yang baik dengan orang-orang dari berbagai bangsa dan suku. Islam adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dalam Islam, semua orang dianggap sama di hadapan Allah tanpa memandang status sosial atau sistem kasta. Ini berarti bahwa tidak ada perbedaan di antara orang-orang berdasarkan pekerjaan mereka, kekayaan mereka, atau keluarga mereka. Dalam Islam, semua orang diperlakukan dengan adil dan dihormati tanpa memandang latar belakang mereka. Allah mengukur nilai seseorang berdasarkan kebaikan, ketakwaan, dan perbuatan baik yang mereka lakukan. Jadi, apapun profesi atau latar belakang kita, yang penting adalah bagaimana kita bersikap baik dan berbuat yang benar. Dalam agama Islam, semua orang juga diberikan hak dan tanggung jawab yang sama. Tidak ada orang yang lebih baik atau lebih tinggi daripada yang lain hanya karena status sosial atau sistem kasta. Setiap orang dihormati dan dianggap berharga dalam masyarakat Muslim. Allah menciptakan semua manusia dengan bentuk dan ciri-ciri yang berbeda-beda. Mungkin ada yang memiliki warna kulit, mata, dan rambut yang berbeda, atau mungkin juga memiliki kemampuan dan keahlian yang berbeda. Tetapi, di mata Allah, semua manusia sama pentingnya. Yang membedakan manusia di hadapan Allah adalah seberapa takwa mereka. Ketakwaan adalah tentang seberapa baik kita beribadah kepada Allah, seberapa baik kita menaati perintahnya, dan seberapa baik kita berbuat baik kepada sesama manusia. Ketakwaan adalah tentang memiliki hati yang baik, melakukan kebaikan, dan menghindari perbuatan yang buruk. Ketakwaan juga berarti menjaga hubungan baik dengan Allah dan orang lain, serta mengikuti ajarannya dengan sungguh-sungguh. Untuk tugas kelompok hari ini, anak-anak Pak Haris ajak untuk mengamati studi kasus yang biasa kamu alami di sekolah ini. Bagaimana pandanganmu dan pengalamanmu ketika melihat teman kalian yang berbeda agama sedang melaksanakan ibadahnya? Apa yang dapat kita pelajari dari situasi ini? Diskusikan dan jawaban dituliskan dalam buku ya anak-anak. Semoga aktivitas kalian hari ini bermanfaat dan memperoleh keberkahan dari Allah. Amin, amin ya robbal alamin.
Marilah kita mengakhiri pelajaran Al-Quran kita hari ini dengan penutup yang penuh makna. Bahwa surat Al-Hujurat ayat 13 mengajarkan kepada kita pentingnya sikap kesederhanaan, saling mengenal, dan saling menghormati dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai jumpa pada kesempatan pembelajaran Al-Quran berikutnya. Teruslah berjuang dan tingkatkan kecintaan kita terhadap Al-Quran, sebagai sumber ilmu dan pedoman hidup yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.